Frans Tambunan. Saya Direktur Operasional di PT Food Station Cipinang Jaya. PT Food Station Cipinang Jaya adalah salah satu dari 23 badan usaha milik daerah yang sahamnya dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta. Perusahaan kami bergerak di bidang pangan. Perusahaan kami adalah pemilik pasar induk beras Cipinang sekaligus pemilik beberapa produk 9 bahan pokok dengan merek Food Station. Ada beras, ada gula, ada minyak goreng, kemudian tepung terigu, susu, ikan, sarden, kornet, dan air mineral. Lokasi kantor kami ada di Jakarta. Baik Pak, kita mulai. Sebelumnya kami dari administrasi bisnis USU yang berasal dari Universitas Sumatera Utara akan mempresentasikan jurusan kami yang bernama Ilmu Administrasi Bisnis USU. Yang pertama akan dipresentasikan oleh teman kami, Ruth Atalia sendiri. Universitas Sumatera Utara merupakan salah satu universitas negeri yang ada di Sumatera Utara. Nah, dilansir dari beberapa media bahwa USU semakin waktu semakin meningkat dalam peringkatnya di seluruh universitas di Indonesia. Pada tahun 2020 yang dilansir dari Tribun dan Kompas, peringkat USU meningkat dari peringkat ke-10 menjadi peringkat ke-9 dalam peminat terbanyak di seluruh universitas di Indonesia. Itu merupakan pencapaian yang luar biasa bagi Universitas Sumatera Utara. Selain ranking yang meningkat, itu menandakan bahwa Universitas Sumatera Utara semakin banyak orang yang mengenalnya dan semakin terbukti gitu keunggulan dan prestasi USU semakin nama USU semakin harum di seluruh wilayah Indonesia, termasuk bagi calon-calon mahasiswa yang akan menentukan atau akan berkuliah. Di salah satu sumber bahwa yang dilansir dari kompas.com pada 8 April 2020, USU termasuk 20 PTN dengan pendaftar terbanyak di Indonesia yang menjadi favoritnya, sebanyak 20.859 pendaftar. Begitu juga dengan SBMPTN, USU menempati peringkat ke-9 dengan jumlah pendaftar 41.907. Itu menandakan bahwa potensial Universitas Sumatera Utara yang dinilai sangat besar untuk menjadi universitas unggulan di Indonesia. Terima kasih. Ya, selanjutnya itu ada ilmu administrasi bisnis. Saat ini berada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Sebagaimana diketahui bahwa FISIP menjadi fakultas yang ke-9 di lingkungan Universitas Sumatera Utara. FISIP USU berdiri sejak tahun 1982 berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 36 tahun 82. Dengan awal mula hanya 2 jurusan, yakni jurusan Ilmu Administrasi Negara dan jurusan Ilmu Komunikasi. Sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, pemerintah daerah dan didukung oleh ketersediaan staf pengajar, FISIP USU kembali membuka beberapa jurusan baru, seperti D3 Perpajakan, S1 Program Studi Politik, Program Studi Administrasi Bisnis dengan SK Rektor USU, nomor 920-H51R, SK PRS 2009, tanggal 11 Mei 2009, dan selanjutnya diikuti pembukaan program S2. Dan saat ini FISIP USU mengelola 13 program studi, yaitu program Diploma Perpajakan, program Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Komunikasi, Ilmu Kesejahteraan Sosial,
sosiologi, antropologi, ilmu politik, dan ilmu administrasi bisnis. Untuk program magisternya studi pembangunan, ilmu komunikasi, sosiologi, dan ilmu politik. Dan program doktoralnya ada studi pembangunan. Terima kasih. Baik. FISIP itu pertama kali dibentuk pada tahun 1982 dengan 2 program studi, yakni administrasi negara dengan ilmu komunikasi. Namun, seiring dengannya waktu, program studi antropologi yang berasal dari Fakultas Sastra pindah ke Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Dan tahun 1983, program studi di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik bertambah lagi menjadi 5, yaitu bertambahnya jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Komunikasi. Seiring berjalannya waktu, kemudian di tahun 1996 bertambah lagi 1 program studi, yakni program kuliah D3 perpajakan. Dan di tahun 2001 bertambah jurusan kembali, yakni jurusan ilmu politik. Dan yang terakhir, pertambahan jurusan yakni jurusan ilmu administrasi bisnis. Maka dengan demikian kami menyampaikan bahwasanya jurusan ilmu administrasi bisnis USU di FISIP USU telah terbentuk di tahun 2009 tepatnya. Nah, tujuan kami mempresentasikan ini, Pak, untuk membranding jurusan kami, yaitu ilmu administrasi bisnis USU. Pertama-tama, terbentuknya jurusan ilmu administrasi bisnis ini belum memiliki akreditasi yang baik. Tetapi, seiring berjalannya waktu, tepat di tanggal 27 Desember 2017, administrasi bisnis USU berhasil mencapai akreditasi A selama 5 tahun ke depan sampai dengan waktu 27 Desember 2022. Awalnya, jurusan administrasi bisnis USU ini pertama kali dibentuk hanya memperoleh pendaftar hanya dengan jumlah 900 orang. Dan yang ditampung berjumlah 180 orang. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, tepat di tahun 2020 ini, program studi ilmu administrasi bisnis memiliki peminat yang cukup tinggi, yakni 2.546 orang. Namun, disayangkan, hanya 36 orang saja yang ditampung melalui jalur SBMPTN. Bukan hanya SBMPTN saja. Administrasi ini pertama kali dibentuk pada tahun 2009 dan mulai pembelajarannya itu tepat di tanggal 18 Agustus 2009. Dengan awal mulanya bernama Ilmu Administrasi Niaga Bisnis. Tapi di saat penggantian akreditasi, resmilah nama jurusan kami ini berubah menjadi ilmu administrasi bisnis saja, tidak ada niaga, karena dalam materi pembelajaran atau pembagian jurusan tidak ada yang namanya niaga, jadi masih jurusan ilmu administrasi bisnis. Dasar pendiriannya sesuai dengan keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara nomor 920/H.51 R/SK/PRS/2009 tentang pembentukan program studi ilmu administrasi bisnis di Universitas Sumatera Utara. Dan berikut lampiran sertifikat akreditasi jurusan kami. Awal dibentuknya jurusan ilmu administrasi bisnis di USU ini, pemimpinnya yakni Bapak Profesor Dr. Marlon Siombil dengan gelar Magister Administrasi. Beliau dari awal pembentukan jurusan, beliaulah menjadi pemimpin atau ketua program studi. Di awal pembentukan di tahun 2009, beliau berdampingan dengan Bapak Arifin.
hingga di periode kedua dari tahun 2009 hingga tahun 2017. Namun sering dengan berjalan waktu, di tahun 2017 dan hingga 2021 beliau berganti dampingan bersama dengan Ibu Dr. Betty Nasution. Adapun visi dari program studi ilmu administrasi bisnis yaitu menjadi program studi yang unggul dalam penguasaan, penerapan, pengembangan ilmu administrasi bisnis dan menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan tataran Asia Tenggara pada tahun 2021 mendatang. Adapun misi program studi ilmu administrasi bisnis yaitu yang pertama, melaksanakan dan mengembangkan pendidikan tinggi di bidang ilmu administrasi bisnis. Yang kedua, melaksanakan dan mengembangkan penelitian serta publikasi ilmiah di bidang ilmu administrasi bisnis. Selanjutnya yang ketiga, melaksanakan dan mengembangkan pengabdian masyarakat dalam bidang administrasi bisnis. Nah, yang keempat, membangun laboratorium bisnis yang dapat mengikuti perkembangan ilmu administrasi bisnis dan prakteknya sesuai dengan tuntutan pekerjaan secara nasional maupun internasional, khususnya di Asia Tenggara. Nah, yang kelima, yang terakhir, mengembangkan kapasitas pelembagaan dan jaringan program studi dalam meningkatkan kompetensi lulusan menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Baik, Pak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa unit pendukung Departemen Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis. Yang pertama itu adalah Laboratorium Administrasi Bisnis, di mana laboratorium ini merancang program-program pengembangan eksternal dan internal di program studi. Selanjutnya ada jurnal. Jurnal ini adalah tempatnya di mana ditampung semua tulisan, skripsi, dan hasil karya mahasiswa terkait dengan program studi ilmu administrasi bisnis. Selanjutnya ada Ikatan Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis atau bisa disingkat IMPRODIAS, di mana ini adalah kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa yang telah diresmikan oleh program studi ilmu administrasi bisnis. Selanjutnya ada Ikatan Alumni Ilmu Administrasi Bisnis, yang ini ikatan ini dibuat untuk menjalin hubungan antara para alumni dengan mahasiswa-mahasiswa dan program studi ilmu administrasi bisnis. Selanjutnya, catatan mata kuliah dan beberapa mata kuliah yang dipelajari di jurusan ilmu administrasi bisnis. Jadi di program studi ilmu administrasi bisnis kita, kami itu memiliki total keseluruhan SKS itu 153, di mana yang wajib hanya 144 SKS, dengan 135 SKS itu adalah mata kuliah wajib, dan 9 SKS itu adalah mata kuliah pilihan. Jadi kami di semester 5, mahasiswa itu sudah mulai memilih ingin fokus ke konsentrasi mana, karena kami terbagi dua, yaitu konsentrasi pemasaran dan konsentrasi MSDM. Di mana masing-masingnya memiliki 4 mata kuliah. Jadi, bagi mahasiswa yang lebih fokus kepada karyawan, seperti program pengembangan karir, penyeleksian, penerimaan karyawan, dan berhubungan dengan itu, maka mereka akan lebih memilih untuk masuk fokus MSDM. Tapi untuk bagi mahasiswa yang lebih fokus kepada pemasaran, cara pemasaran, dan bagaimana itu, mereka akan lebih memilih konsentrasi pemasaran. Terus ada pun syarat untuk mengikuti ujian meja hijau di program studi kami, yaitu adalah harus lulus TOEFL dengan skor minimal 475 dan harus memiliki kemampuan untuk menggunakan internet, Microsoft Word, Microsoft Excel, dan PowerPoint untuk menunjang bagaimana mereka bisa bekerja di masa depannya nanti. Terima kasih. Ini alumni yang telah selesai melaksanakan kegiatan pembelajaran di jurusan administrasi bisnis ini telah memiliki berbagai macam pekerjaan di luar, baik konsultan, entrepreneur, dan besar lainnya.
Salah satunya kalau di bidang konten kami bernama kerja di salah satu dan yang bidang entrepreneur kita juga ada salah satu alumni yang bernama Bang Dwi Yuda yang bergerak di bidang bisnis sepatu. Dan yang terakhir, salah satu alumni kami mau disebutkan namanya, tetapi dia bekerja di perusahaan Garuda Indonesia. Demikian Pak penjabaran mengenai jurusan kami. Jadi kalau saya lihat paparannya tadi, program studi kalian semua sudah berusia 11 tahun, dan sebenarnya itu program studi yang tidak baru-baru amat. Program studi yang sudah cukup matang dengan usia. Oke, baik. Jadi topiknya adalah membranding program studi administrasi bisnis, begitu ya? Halo? Iya Pak, benar Pak. Oke, Ya, Pak. baik. Baik. Ya, Pak. Share-nya bisa di... Oke, baik. Kalau kita bicara branding, terutama program studi, kita dulu juga pernah kuliah. Biasanya cara yang paling ampuh untuk membranding program studi adalah tentu melihat lulusannya ada di mana. Lulusannya bekerja di mana. Lulusannya itu posisinya sekarang apa. Itu yang paling dilihat orang sehingga orang tertarik untuk mengikuti program studi yang ditawarkan. Jadi kalau sekarang tadi teman-teman sudah men-share alumni-alumni yang sudah bekerja di berbagai bidang, itu yang pertama yang harus di-branding, bahwa lulusan dari administrasi bisnis USU juga punya kemampuan yang setara dengan yang lain dan sudah bekerja di perusahaan-perusahaan yang punya daya kompetisi tinggi. Kemudian yang kedua, kalau kita sekarang lihat zaman di era internet, yang paling cepat sampai promosinya ke kalangan masyarakat adalah digital marketing. Digital marketing tentunya lewat media sosial, promosi melalui kita lihat Facebook atau Instagram atau Twitter, yang kalau kita lihat sendiri hampir semua dari 260 juta penduduk Indonesia, lebih dari 100 juta itu pengguna internet. Dan kalau kita lihat sekarang, contohnya saat kita memakai Facebook, saat kita membuka satu topik, maka secara otomatis Facebook itu akan membuka account-account yang berhubungan dengan apa yang kita cari. Artinya misalnya saat kita mencari tentang program studi atau kuliah, maka akan ada account-account yang kita sebut account sponsor akan muncul otomatis di layar kita saat kita mencari sesuatu. Jadi selain dengan lulusan alumni, saya pikir digital marketing juga harus bisa dimaksimalkan supaya bukan untuk masyarakat diberikan publikasi yang berlebihan, tapi bagaimana masyarakat supaya mengenal program studi administrasi bisnis dari USU tersebut. Ya, jadi bisa lewat digital marketing Facebook atau Instagram atau Twitter. Dan sekarang sangat mudah untuk membuat account-account sponsor, nggak seperti dulu. Sehingga pada saat orang klik tentang mencari kuliah yang cocok atau apa, maka link itu akan muncul di halaman mereka. Baik itu di Facebook, Twitter, atau Instagram. Namun yang paling utama adalah bagaimana mengkomunikasikan. Kadang-kadang masyarakat atau orang tua khawatir memasukkan anaknya kuliah karena mungkin melihat umur dari program studi tersebut. Namun kalau kita lihat, kalau yang kita expose adalah bahwa
walaupun baru 11 tahun, tapi lulusannya sudah bisa bekerja dimanapun, saya yakin yang namanya program studi administrasi bisnis bisa menarik daya tarik untuk orang belajar lebih banyak untuk ikut program studi tersebut. Nah, itu eksternalnya. Internalnya tentu saja dengan perbaikan kurikulum-kurikulum yang ada di program studi. Saya untuk kurikulum tidak expert, saya cuma membagikan beberapa share dulu di kampus bahwa ada program studi unggulan, bahwa mereka itu biasanya sampai mengadopsi kurikulum dari program studi sejenis yang ada di luar negeri. Artinya mereka membuat kurikulum yang up to date terhadap kondisi pasar. Dan itu yang harus dilihat karena waktu zaman saya kuliah sekitar 25 tahun lalu dengan zaman sekarang tentunya berbeda. Zaman saya kurun waktu 3-5 tahun tidak banyak yang berubah. Tapi zaman saat ini perkembangan bisnis dengan segala apa yang terjadi di dalamnya dalam waktu 3-5 tahun itu banyak berubah. Nah, kampus juga supaya mereka bisa mendapat daya tarik dari mahasiswa untuk masuk, juga harus mengupgrade setiap periodik kurikulum-kurikulum yang mereka tawarkan atau mereka ajarkan di kampus. Karena saat ini begitu cepat perubahan-perubahan tersebut, jangan sampai mahasiswa itu belajar sesuatu yang tidak up to date lagi, seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya share sedikit karena saya bukan ahli pendidikan. Saya kalau ahli branding produk, mungkin saya bisa sharing banyak ahli branding produk. Karena kebetulan saya hampir 20 tahun ada di retail, pernah di Carrefour, pernah di Giant. Saya dulu cukup sering ke Medan karena saya buka beberapa toko di sana, ada Carrefour, ada Giant, ada Lotte, jadi saya cukup sering ke sana. Kemudian saya sekarang bekerja di salah satu BUMD DKI yang tadinya tidak punya branding, tidak punya produk. Sekarang kita punya lebih dari 10 produk, lebih dari 50 brand, dari penjualan perusahaan dari 400 miliar tahun lalu menjadi 2,1 triliun. Kemudian dari penjualan yang untungnya 6 miliar sekarang sudah 70 miliar lebih. Nah, itu saya bisa untuk sharing, untuk branding produk. Tapi untuk branding program studi, ya saya hanya sharing berdasarkan apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan, yang ada di masyarakat. Artinya itu sekali lagi, tidak perlu berkecil hati misalnya kalau program studinya bontot, tapi marilah kita tunjukkan seluruh alumni-alumni dari program studi bisnis itu bisa kompetitif. Nah, satu lagi, sebenarnya yang namanya kompetitif itu jangan terpaku dia bekerja di mana. Tapi juga yang namanya program studi bisnis bisa juga membuka lapangan kerja. Jadi jangan terpaku bisa bekerja di perusahaan A, B, C, D yang ya gajinya bisa kita hitung. Artinya sukses itu selain yang bekerja di bidang perusahaan swasta atau negeri, juga bisa namanya bisnis tentunya yang paling didorong adalah bagaimana kita menjadi entrepreneur, bagaimana menjadi pengusaha. Kalau pengalaman saya, kebanyakan anak-anak lulus kuliah dengan IP tinggi, itu terjebak di pekerjaan yang gajinya biasa-biasa saja. Tapi anak-anak kuliah yang IP-nya sedang-sedang saja, mungkin karena mereka lebih banyak berorganisasi, bergaul, baik di karir, di kantor, ataupun di wira swasta, dia lebih sukses. Tapi itu tidak jadi jaminan. Maksud saya sebenarnya artinya nilai akademis tidak menentukan segalanya. Kita dibekali semua dengan kelebihan yang berbeda. Raulia, Nurjana, Ruth, kemudian Mbak Devia itu diberikan kelebihan masing-masing yang Mbak Mutia harus kita diberikan kelebihan masing-masing berbeda. Saya ngerasa saya diberikan kelebihan untuk negosiasi. Dan sepanjang karir saya bisa seperti sekarang karena ada karunia negosiasi itu. Jadi teman-teman coba lihat kelebihannya itu apa yang bisa dimanfaatkan baik untuk menjadi hero. Tadi sebenarnya udah ada
bercampur dengan strategi-strategi yang bisa dijalankan. Jadi kan kalau saya nangkap tadi, kalau saya tidak salah, kan ada dua ya. Bagaimana membranding program studi administrasi bisnis ke masyarakat. Yang saya sebutkan tadi dulu pertama adalah melalui kualitas alumninya ada di mana. Jadi bagaimana mengkomunikasikan lulusan alumni studi bisnis itu ke masyarakat, baik dalam bentuk sosial media atau apapun, supaya masyarakat mengetahui bahwa program studi bisnis juga alumninya sudah bekerja di tempat-tempat yang kompetitif atau setara dengan yang lain. Itu ya contoh kalau kita lihat, saya nggak tahu sekarang sudah pengumuman itu ya, apa namanya? Saya cuma lihat kalau misalnya di skala SMA pada saat alumninya lulus masuk perguruan tinggi, biasanya serentak seluruh alumnus SMA itu akan sharing di Facebook dan sebagainya. Ini juga bisa dilakukan oleh alumni atau mahasiswa dari program studi kalian. Sebenarnya itu tadi kan kalau tidak salah ada ikatan alumni. Nah, sebenarnya ikatan alumni itu menjadi sumber informasi, sumber cerita, sumber sukses yang bisa di-share ke masyarakat, sehingga branding program studi administrasi bisnis bisa lebih dikenal masyarakat. Jadi itu yang paling kuat dan paling besar impact-nya, supaya masyarakat mengetahui. Selain yang kedua saya katakan tadi adalah perbaikan di internalnya. Kalau tadi kan eksternalnya, baik lewat lulusan maupun lewat branding di digital marketing. Yang kedua yang internalnya adalah perbaikan kurikulum, karena kalau menurut saya program studi kalian ini program studi kalau dia namanya teknik sipil atau teknik mesin, itu keilmuannya bisa bertahan 5-10 tahun dan sebagainya. Tapi yang namanya administrasi bisnis itu berkembang begitu cepat. Nah, kalau kita mau punya daya saing, ya pengurus-pengurus atau pimpinan di program studi juga harus senantiasa mengupdate program studinya agar up to date dengan kondisi yang ada di market. Jangan sampai semua alumni-alumni ini pada saat belajar dan masuk ke dunia kerja itu memasuki dunia yang berbeda, padahal seharusnya tingkat pendidikan di universitas sudah mengantar ke dunia kerja. Dia hanya ada penyesuaian, tapi paling tidak dia sudah dapat gambaran. Seringkali mahasiswa-mahasiswa itu hanya mendapat gambar teori, pada saat dunia kerja dia menemukan hal-hal yang jauh berbeda. Jadi strateginya sebenarnya tadi udah tercangkup dalam sharing tadi. Jadi ada internal, ada eksternal. Kalau eksternal tadi branding melalui alumni, kemudian branding melalui digital marketing, baik itu lewat Facebook, Instagram, atau Twitter. Internal itu ya program studi punya kurikulum yang harus senantiasa diupdate dengan kebutuhan pasar. Waktunya. Oke. Terima kasih. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih. Selamat sore, Pak. Sehat Sore. selalu di sana.